Oh, grogi sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua sobat podcast Kedan. Podcastnya Anak Pertanian Medan. tepuk tangan dulu untuk podcast kita. Baik, sobat podcast Kedan Medan, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya Fitri, sebelah saya. Kami menjumpai Bapak Ibu sobat podcast Kedan Medan. Kali ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kami karena bintang tamu kita ini adalah siapa Bu ya? Kita sangat excited sekali. Beliau berkenan datang kemari di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan langsung saja bintang tamunya, pada penasaran? Bintang tamunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Selamat datang Bapak di podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Mohon tepuk tangannya dulu, sobat podcast Kedan Medan. Ya, assalamualaikum, selamat sore, salam sehat untuk kita. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat. Baik, untuk sobat podcast Kedan Medan, podcast kita ini bertujuan memberikan informasi apapun tentang apapun yang Bapak Ibu butuhkan, baik operasional dan lainnya Bu ya. Dan di sini sudah kita banyak juga terkait informasi yang kita berikan yang dibutuhkan oleh sobat podcast Kedan Medan. Ini kita Grogi sekali deh. ya, soalnya nih bintang tamunya ini pejabat publik ini, jadi kita gitu. Enggak. Apa yang terjadi dengan apa yang ada di karantina Medan ini menunjukkan bahwa simbol-simbol pertanian yang makin maju, mandiri dan modern itu kalian implementasi dan aplikasi gitu ya. Forecast itu adalah bagian-bagian untuk menyatakan era kita sekarang adalah informasi by digital. Dan tentu saja menuai sesuatu yang lebih katakanlah berkualitas dan akurat itu informasi menjadi bagian-bagian penting. Nah, oleh karena itu dalam mengembangkan tugas-tugas karantina lebih khusus, tugas-tugas pertanian secara umum, bahkan lebih jauh lagi tugas-tugas kemanusiaan dan tugas kebangsaan, podcast ini akan menjadi komunikasi yang timbal balik. Oleh karena ini saya apresiasi lah apa yang dilakukan karantina Medan dengan apa yang ada sekarang. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bapak apresiasinya. Mungkin langsung saja ya Pak, kita pertanyaan, silakan Ibu. Sebenarnya Pak, dalam era sekarang Pak kan kita melihat pertanian kemarin juga kita lihat Bapak di G20, kemudian juga di Washington. Mungkin Pak bisa Pak memberikan oleh-oleh kepada kami seperti apa Pak di sana Pak? Ya, Menteri Pertanian Indonesia sebagai presidensi G20. Oleh karena itu pertemuan kita di Bali, kemudian kemarin ini dilanjutkan dengan pertemuan joint meeting antara Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian se-G20 di Washington, dan kemudian kami ketemu Vice Presidennya World Bank, semua dengan katakanlah tematik atau keprihatinan yang sama, bahwa dunia menghadapi kondisi yang tidak biasa-biasa. Ya, kita baru selesai dengan COVID dengan akumulasi tantangan dan masalahnya. Belum selesai itu kita dihadapkan dengan climate change, cuaca yang katakanlah sangat tidak menentu. Ya, dan sesudah itu dengan cuaca yang sangat ekstrim seperti itu, kemudian kita dihadapkan lagi dengan ketegangan geopolitik. Ada perang, ada persaingan yang tidak normatif. Ini semua mempengaruhi semua aktivitas yang normatif itu menjadi terjadi distorsi, termasuk distorsi pasar dunia itu sangat terganggu, terutama berkait dengan pangan. Oleh karena itu, kita pasti menghadapi krisis pangan global. Sesuatu yang pasti. Dan kalau krisis pangan, itu akan menyentuh kepentingan-kepentingan yang lebih dalam lagi. Berkait dengan masalah politik, resonansi ke sana, berkait dengan masalah sosial, karena pasti banyak yang bersoal, berkait dengan masalah ekonomi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan tergerus di beberapa negara, bahkan ada ancaman kurang lebih 300-an juta orang
200-an juta lebih akan kelaparan. Resesi. Ya, dari krisis pangan itu. Nah, dengan keperhatian yang sama itu, kesepakatan kita adalah ya kita menghadapi kondisi ini, semua harus negara memberikan prioritas utama dan teratas. Super prioritas dan teratas masalah pangan. Jadi kita sepakat semua negara. Semua negara. Ya, semua negara harus. Dan kesepakatan di Washington dengan Menteri Keuangan itu, kalau begitu semua negara memberikan ruang bagi penganggaran yang cukup bagi pertanian yang ada seluruh dunia. Nah, Pak, terkait krisis pangan yang Bapak sampaikan tadi, nah Kementerian Pertanian untuk mengatasi tersebut langkah-langkahnya gimana, Pak? Ya tentu saja kita sebenarnya bukan sudah melangkah jauh, bukan nanti ada peringatan itu, karena kita memang punya negara ya 273 juta orang, negara keempat terbesar dunia kan, sesudah Cina, Amerika dan India kita. Dan alhamdulillah 2,5 tahun ini kurang lebih 3 tahun produksi pangan kita produktivitasnya naik. Cuma pertanian yang tumbuh 16,2%, yang lain minus menghadapi COVID. Nah, oleh karena itu memang yang harus dilakukan tingkatkan produktivitas lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua melakukan ekspansi kepada lahan-lahan marginal dan lahan-lahan pekarangan. Antara lain kalau mau ya pendekatan konsep verbal seperti itu. Yang ketiga kita tidak mengandalkan dana-dana dari bantuan pemerintah aja. Bagaimana menghimpun dana investasi, dana pinjaman bank untuk menjadi modal pertanian, modal rakyat untuk berputar. Karena ekonomi pertanian adalah berskala ekonomi. Dan seperti itu sehingga kita yakin bahwa menghadapi kondisi yang tersulit nanti berkait dengan inflasi, kita berharap dari kontribusi pangan tidak membuat itu menjadi masalah. Karena biar bagaimana inflasi adalah momok bagi semua negara dan daerah. Dan kita berharap ya kalau kita semua berakselerasi melakukan percepatan produktivitas pertanian yang berkontribusi pada inflasi, maka tentu saja inflasi bisa kita tangani. Minimal tidak membuat kita menjadi inflasinya melonjak seperti negara lain gitu. Termasuk kita menggalakkan petani milenial ya Pak. Nah di podcast Kedan Medan kita menyampaikan informasi bahwasanya petani milenial kita gerakkan apa yang bisa diberikan untuk provinsi, khususnya provinsi Sumatera Utara. Enggak, pertanian itu untuk semua umur. Semua umur, seumur. Tetapi lebih khusus anak-anak milenial, anak muda itu sangat potensial menjadi petani yang berhasil. Dia punya militansi, pergaulannya lebih luas, kemudian dia harus tidak malu-malu menyodorkan sesuatu, belum ada gengsi yang berlebihan secara fungsional. Ini menjadi kekuatan yang cukup gitu. Bahkan kecerdasan anak-anak kita kan melebihi para orang tua. Nah, dia menggunakan bagi digital. Ini semua berpotensi menjadi orang kaya, minimal tidak miskin, ya, karena dia bertani. Jadi kalau dia bertani, pasti dia menjadi pemuda keren dan pasti bukan orang miskin. Itu harus diyakinkan bahwa kalau kau bertani minimal kau nggak kekurangan makan kan, sehingga kau punya gengsi. Yang kedua, kalau dia lebih kau jual. Nah, kau petani milenial, kau punya handphone, kau punya network, punya grup, main. Nah, yang kedua, petani milenial bisa ngambil di budidaya, ikut menanam langsung, menanam pakai cara-cara modern farm, bisa di packagingnya, mengumpulnya, Rumah kemasnya Pak. mengemasnya, bahkan bisa mengindustrikannya. Jadi dari katakanlah sayur menjadi keripik dibungkus bagus-bagus, kemudian yang keempat dia bisa marketplace-kan baik melalui digital maupun dengan penjualan langsung. Oleh karena itu petani milenial sangat terbuka untuk ikut dalam 3 agenda itu. Main di budidaya, main di pasca panen dan industrinya, dan dia main di marketnya. Artinya petik,
tanam, petik, olah, dan jual. Jual. Tepuk tangan dulu ke Sobat Podcast Kedan. Ibu? Begini Pak, kami apa masukan Bapak kepada kami Pak? Karantina pertanian menghadapi krisis pangan ini dan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga untuk gratis Pak. Kita Pak di Sumatera Utara sudah mengekspor 140 jenis komoditas ke 180 negara dan itu kita akan tingkatkan lagi karena akan ada komoditas-komoditas baru lagi. Enggak, yang paling penting itu gini, tugas kita adalah sudah menjadi takdir dari Tuhan, menjadi pembela negara dan pejuang rakyat. Pembela negara dan pejuang rakyat. Itulah kenapa kita digaji secara rutin bulanan, bahkan dijamin pensiunnya. Karena kita harus bela negara kita dan jadi pejuang untuk petani dan rakyat. Nah sekarang, kalau begitu karantina fungsinya apa? Jaga agar pertanian ini tetap membuat rakyat bisa sehat. Human care-nya terjamin. Makan yang dia makan makanan yang tetap punya nutrisi dan bergizi agar dia sehat, dia cerdas. Itu tugas kita di karantina. Kalau gitu tidak boleh ada makanan yang tidak sehat masuk. Termasuk tidak boleh membawa bakteri yang berbakteri dan katakanlah berbagai penyakit media pembawa masuk sini, itu kita jaga benar. Oleh karena itu memang besok ya karantina harus memastikan tidak boleh ada yang masuk. Menjadi garda terdepan ya Pak? Garda terdepan. Nah, ya otomatis karena kamu di depan. Kalau kamu kebobolan, bobollah semua. Ya. Nah, itu berarti karantina. Tetapi karantina tidak hanya tugas di situ. Karantina harus menjadi pintu keluarnya ekspor dan masuknya impor secara baik. Bahkan menghalangi impor yang merusak potensi dan produktivitas yang ada di negara kita. Impor nggak haram, tapi kalau rakyat lagi tanam, lagi panen kok impor, itu gila itu. Itu kan ngerusak. Kau bukan pembela itu. Ya kan? Jadi kita ini pembela dan pejuang rakyat dan petani. Itu cluenya gitu loh. Siapakah karantina? Pembela. Siapakah menteri, dirjen? Pembela. Bukan kita yang jadinya jadi orang-orang yang menjual harga diri kita dengan jabatan yang kita miliki dan fungsi yang ada gitu. Oke. Pak, banyak sekali pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Kok serius banget soalnya. Jadi Serius nanti banget, ada- jadi serius. Jadi, tapi ada sudah dikodein untuk waktu. Baik, satu kata untuk podcast Kedan Medan Pak. Oh, ini langkah yang maju, ini langkah yang modern. Podcast dibutuhkan rakyat. Tapi memang podcast itu harus menarik gitu loh. Iya, Pak. Harus ketemukan. Nah, saya pemain radio soalnya. Sebenarnya. Bapak. Ya, saya penyiar radio juga. Ini kita grogi ini menghadapi. Tidak I'm keluar. really, saya pernah punya radio 9 kabupaten. Nah, oleh karena itu ketemu segmenmu, kan banyak podcast. Kau segmen mana? Yang kedua, menemukan sebenarnya tematik-tematik apa, sehingga masyarakat podcastmu atau pelanggan podcastmu itu menunggu apalagi. Kalau dia berkait dengan informasi eksportasi, nah, tentu para ekspor menunggu gitu. Kalau dia berkait dengan pembinaan petani milenial, mereka nunggu. Dan podcast sekarang kan tidak perlu kita berhadap-hadapan begini. Iya. Kita by digital. Nah, gitu. Atau setiap Jumat ada katakanlah pencerahan terhadap cara-cara melakukan upaya menembus negara lain untuk ekspor. Setiap Public Jumat. corner. 1 bulan 1 kali. Dipaparkanlah. Dia undanglah petani-petani yang sukses. Diundanglah walet kita. Sehingga bagaimana? Mereka nunggu. Ingat minggu depan kita akan bicara tentang sarang burung walet yang baik.
Selanjutnya kita akan bicara bagaimana bertanam padi dengan cara organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Semua petani menunggu. Kira-kira gitulah pikiran saya terhadap pentingnya podcast ini, dan saya mengapresiasi apa yang ada. Bagus banget studionya juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Dengan ini. Pak, sebenarnya kita masih mau berbincang lagi, cuman schedule Bapak terlalu sudah Tapi ini dikode-kode suatu kita. apresiasi bagi kami Bapak. Oke. Ada di sini Bapak. Dipantun Pak, saya kasih pantun aja deh Bapak kayaknya ya. Saya kasih Pantun. pantun aja ya, biar ini. Jalan-jalan ke Indragiri, jangan lupa beli kuini. Besar kiranya harapan di hati. Bapak Menteri berkenan lagi datang ke podcast kami. Amin. Saya Baik. nggak ngerti. Aku nggak tahu berpantun. Biasanya saya tanya, kalau kau senang sama saya, buktikan kesenanganmu secara jelas. Jadi Saya pantuni lagi nanti Bapak. Jalan-jalan ke Belawan sehingga sebentar memakan ikan. Kalau Bapak sudah berbicara di depan, manalah berani saya melawan. Baik, Bapak Ibu, sobat podcast Kedan Medan yang kami hormati, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya Bapak di podcast Kedan Medan, podcast yang milik Karantina Medan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi dapat memberikan motivasi khususnya bagi petani seluruh Indonesia dan juga khususnya bagi Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan untuk lebih maju lagi menjadi garda terdepan bagi petani Indonesia. Terima kasih Pak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.